Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan jurnal analisis kepuasan pengguna terhadap aplikasi Spotify menggunakan metode End User Computing Satisfaction atau EUCS. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Dwi Rani Ainun Syafrina, yang kedua saya sendiri Fatia Ramadhani, yang ketiga Mutia Amelia. Langsung saja ke bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pengguna aplikasi Spotify dengan menggunakan metode End User Computing Satisfaction atau EUCS. Metode EUCS diterapkan untuk mengevaluasi kepuasan pengguna berdasarkan 5 dimensi utama, yaitu konten, akurasi, format, kemudahan penggunaan, dan ketepatan waktu. Data diperoleh melalui survei yang melibatkan pengguna aktif Spotify, kemudian dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif serta uji regresi untuk menentukan pengaruh masing-masing dimensi terhadap tingkat kepuasan keseluruhan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi konten dan kemudahan penggunaan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna. Sementara itu, dimensi format dan ketepatan waktu memberikan kontribusi yang bersifat moderat. Temuan ini memberikan wawasan yang berguna bagi pengembang Spotify untuk meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya, metode. Metode penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, model EUCS and User Computing Satisfaction berfokus pada kepuasan pengguna akhir terhadap sistem informasi. Model ini dikembangkan oleh Doll dan Torzadeh 1988 dan mengidentifikasi 5 dimensi utama yang berkontribusi pada kepuasan pengguna. Berikut adalah representasi visual umum dari kerangka penelitian EUCS beserta penjelasannya. Penjelasan lebih lanjut, ada konten, isi, accuracy, akurasi, lalu format, bentuk atau tampilan, ease of use, kemudahan penggunaan, yang terakhir, timeliness, ketepatan waktu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian menggunakan metode uji normalitas, reliabilitas, validitas, yang di dalamnya menggunakan banyak angka mulai dari proses pengujian nilai X dan nilai Y. Selanjutnya, berikut adalah alur penelitian yang dapat dilihat pada gambar 1. Pertama mulai dari pengumpulan data, lalu dilanjutkan mengolah data, selanjutnya menganalisis data, lalu terakhir ke kesimpulan, dan selesai. Hipotesis dalam kerangka penelitian model EUCS and User Computing Satisfaction umumnya berfokus pada hubungan positif antara dimensi-dimensi EUCS dengan kepuasan pengguna. Berikut adalah hipotesis umum yang biasanya diuji dalam penelitian menggunakan model EUCS. Hipotesis umum, setiap dimensi EUCS, content accuracy, format, ease of use, dan timeliness memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna user satisfaction. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ya, Saudari Mutia Amelia. Pada Saudari Mutia Amelia dipersilakan. ya, baik. Berikut adalah jumlah data kuesioner yang disebarkan dan kembali dapat dilihat pada tabel 1, tabel deskriptif kuesioner responden. Kuesioner yang disebarkan itu sebanyak 101 kuesioner. Kuesioner yang kembali itu sebanyak 101 kuesioner. Kuesioner yang tidak valid itu sebanyak 12 kuesioner dikarenakan isiannya tidak lengkap. Kuesioner yang valid itu sebanyak 89 kuesioner. Distribusi responden terbagi berdasarkan status dan jenis kelamin yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Ini ada tabelnya. Jenis pekerjaannya, ini tabelnya. Terus jenis kelaminnya, ini tabelnya. Hasil dan pembahasan.
Berikut ini merupakan variabel-variabel metode EUCS and User Continuous Satisfaction yang akan digunakan dalam penelitian ini. Tabel 2, variabel dan pertanyaan dalam penelitian. Variabel konten, akurasi, format, ease of use, timelines, pertanyaan terbuka. Ini adalah rangkuman uji validitas yang kami buat sendiri menggunakan SPSS. Ini R-tabelnya berupa 0,207 yang dapat dihasilkan dari R hitung lebih dari R tabel dan berstatus valid. Sedangkan dari tabel hasil uji reabilitas, yaitu keterangannya reabel semua. Uji korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kriteria dalam pengambilan keputusannya, jika R hitung lebih dari R tabel dan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi signifikan. Jika R hitung kurang lebih dari R tabel dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi tidak signifikan. Nah, berikut adalah tabel dari hasil uji korelasi. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Mbak Dwi Rani. Oke, baik, terima kasih Muti. Pada dasarnya uji T menunjukkan seberapa besar jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut tabel 5 hasil uji T yang kami lakukan dengan menggunakan SPSS versi 30. Atas variabel content, accuracy, format, easy of use, timeliness. Dari tabel di atas diketahui terdapat hubungan antara 5 variabel X terhadap variabel Y. Berikut penjelasan dari tiap variabel. Hasil uji T variabel konten. Dari hasil uji T di atas diketahui nilai signifikansi dari variabel konten sebesar 0,118 lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05 dan nilai T hitung sebesar minus 1,58 lebih kecil dari T tabel 1,996. Artinya dapat disimpulkan bahwa variabel konten tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk hasil uji T variabel accuracy, dari tabel uji T di atas diketahui nilai signifikansi dari variabel accuracy sebesar 0,54 lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05 dan nilai T hitung sebesar minus 0,615 lebih kecil dari T tabel 1,996. Artinya dapat disimpulkan bahwa variabel accuracy tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk hasil uji T variabel format dari tabel uji T di atas diketahui nilai signifikansi dari variabel format sebesar 0,755 lebih besar dari nilai alfa 0,05 dan nilai T hitung sebesar 0,314 lebih kecil dari T tabel 1,996. Artinya dapat disimpulkan bahwa variabel format tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk hasil uji T variabel ease of use dari tabel uji T di atas diketahui nilai signifikansi dari variabel ease of use sebesar 0,385 lebih besar dari nilai alfa 0,05 dan nilai T hitungnya sebesar 0,873 lebih kecil dari T tabel 1,996. Artinya dapat disimpulkan bahwa variabel ease of use tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk hasil uji T variabel timeliness dari tabel di atas, diketahui nilai signifikansi dari variabel timeliness sebesar 0,616 lebih besar dari nilai alfa 0,05 dan nilai T itu sebesar 0,503 lebih besar dari T tabel yaitu 1,996. Artinya dapat disimpulkan pula bahwa variabel timeliness tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, untuk uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan antara variabel independen, yaitu konten, accuracy, format, ease of use, dan timeliness, terhadap variabel dependen, yaitu user satisfaction.
Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh secara simultan terhadap Y. Berikut tabel hasil hasil uji F. Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai signifikansi dari pengaruh variabel X secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,00, lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Dan nilai F hitung sebesar 0,855, lebih kecil dari F tabel 1,632, artinya dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis kepuasan pengguna terhadap aplikasi Spotify menggunakan metode EUCS di Palembang, ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil uji korelasi menunjukkan bahwa antar variabel saling berhubungan. Berdasarkan uji F dan uji T, didapatkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan dan parsial. Berdasarkan dari hasil uji T bahwa semua variabel, yaitu variabel konten, accuracy, format, ease of use, dan timeliness, tidak memiliki pengaruh terhadap pertanyaan terbuka. Untuk hasil uji F, diketahui nilai signifikansi dari pengaruh variabel X secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,0, kurang dari alfa 0,05, dan F hitung sebesar 0,855, lebih besar dari F tabel, yaitu 1,632. Artinya dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, sebelum mengakhiri jurnal kami, kami juga berterima kasih kepada dosen pembimbing kami, Ibu Eka Hartati, Eskom Mkom, Bapak Benediktus, selaku Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Polkomtek Palembang, kedua orang tua dan teman-teman seangkatan, dan semua responden yang telah berpartisipasi pada kegiatan survei atas kepuasan pengguna terhadap aplikasi Spotify. Sekian presentasi jurnal kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.